Halo teman pemilih, kembali lagi di Share and Shine Session Podcast KPU Jakarta Barat. Dan ini adalah episode kedua, dan saya Nafi akan menjadi host pada episode kali ini. Dalam episode ini kita akan membahas what's next for KPU Jakarta Barat. Apa aja sih rencana dan langkah ke depan pasca pemilu 2024 kemarin. Bersama saya sudah hadir Ketua KPU Jakarta Barat, Ibu Endang Istianti. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu ya. Bu Isti, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Dan terima kasih juga sudah mengupayakan untuk ruang podcast yang sebagus ini Bu. Nah Bu, sebelum kita masuk ke pembahasan utama nih, baiknya kita kenalan dulu nih. Soalnya kan ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Jadi biar teman pemilih kenal sama Ibu dulu nih, bolehlah ceritain sedikit profil Ibu sebagai Ketua KPU Jakarta Barat. Dan gimana sih awalnya Ibu sampai jadi Ketua KPU Jakarta Barat sekarang ini? Salam kenal semuanya. Saya Endang Istianti, biasa dipanggil Isti. Sebenarnya kok bisa sih dipanggil Isti padahal nama depannya Endang. Jadi waktu saya kuliah, nama Endang ini satu kelas ada 3 orang. Jadi akhirnya 3-3 tidak dipanggil Endang, semuanya dipanggil dengan nama tengahnya. Dan tiba-tiba tanpa ada yang entah siapa yang mulai, tiba-tiba jadi dipanggil Isti sampai hari ini. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada periode ini saya diamanahi oleh teman-teman menjadi Ketua KPU Kota Jakarta Barat. Nah, sebelumnya saya juga adalah anggota KPU Kota Jakarta Barat periode 2018 sampai 2023. Dan sebelum di KPU saya pernah di Bawaslu. Waktu itu Bawaslu masih ad hoc sifatnya, jadi hanya ada saat periode pemilu atau tahapan pemilu. Jadi saya menjadi Panwas Kota Jakarta Barat pada 2016 dan 2017. Nah, sebelumnya pada periode Pilkada DKI Jakarta 2011-2012 saya adalah PPK di Kecamatan Cengkareng. Nah, sepanjang pemilu sebelumnya dan di jedanya saya juga adalah pemantau pemilu. Jadi pemilu 2004, 2007, 2009, 2014 saya menjadi pemantau pemilu dari JPPR. Oh, cukup panjang ya Bu ya pengalamannya ya Bu. Berarti ini saya kira semacam aktivis ya Bu ya? Bisa dibilang begitu. Ini macam panggilan jiwa atau gimana Bu? Antara panggilan jiwa dan diselaraskan dengan kebutuhan mencari nafkah. Kebutuhan cari nafkah. Baik Bu. Nah, kita masuk ini Bu. Berbicara soal pemilu ya. Tentu banyak cerita yang terjadi di Jakarta Bu, khususnya Jakarta Barat ini Bu. Kalau kita lihat ke belakang, berarti kita masuk ke refleksi dulu pemilu kemarin Bu, tahun 2024. Apa sih Bu keberhasilan terbesar yang berhasil dicapai KPU Jakarta Barat pada pemilu 2024 kemarin? Ya, jadi indikator sebuah pemilu itu berhasil di satu wilayah adalah tidak ada PSU atau pemungutan suara ulang. Nah, kita kemarin punya moto adalah Zero PSU, Zero accident, dan kita alhamdulillah sudah mencapai itu, di mana di Jakarta Barat pada pemilu 2024 maupun Pilkada 2024 tidak ada PSU dalam semua jenis pemilihan. Yang kedua, zero accident. Zero accident ini adalah kita berusaha meminimalisir korban jiwa, dan kita alhamdulillah berhasil terjadi penurunan korban jiwa dari penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc dengan cara kita menerapkan screening yang ketat terhadap calon penyelenggara, termasuk soal usia maupun riwayat medis. Nah, ini juga penting karena belajar dari pemilu 2019 KPU ini kan mendapatkan isu yang serem ya, yaitu isu soal kematian massal. Jadi bukan lagi pemilu serentak nih, kematian serentak dari para penyelenggara di tingkat bawah, terutama di tingkat PPK, PPS, dan terutama sekali yang paling banyak adalah di tingkat KPPS, tingkat yang paling ujung tombaknya KPU, yaitu yang melayani masyarakat langsung di TPS. Ya Bu ya, iya betul. Berarti zero PSU dan zero accident ya Bu ya, paling bagus ya Bu ya kita. Nah, kalau yang paling utama adalah zero PSU. Oh, jadi PSU Bu. Tidak adanya PSU itu menandakan indikator keberhasilan pemilu di satu tempat. Oh, baik Bu. Nah, kalau di sisi lain Bu, masalah tantangan nih. Tantangan atau hambatan apa yang paling menonjol Bu? Dan bagaimana sih cara KPU Jakarta Barat mengatasinya? Tantangan setiap pemilu itu beragam. Tantangan yang utama adalah pemilih. Jakarta Barat ini adalah jumlah pemilih terbesar nomor 2 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, di mana yang pertama adalah Jakarta Timur, yang kedua adalah Jakarta Barat dengan 1,9 juta pemilih. Nah, tantangan yang
hangat kita berat adalah di dalam Jakarta Barat ada kelurahan terpadat yang konon terpadatnya se-Asia Tenggara, ya, Bu, ya? yaitu di Kelurahan Kapuk. Kapuk, Bu. Di mana adanya beban berat yang tidak merata. Jadi PPS dengan jumlah yang sama 3 orang tapi punya tantangan yang lebih berat daripada PPS di kelurahan lain. Nah, kita akhirnya melakukan bantuan lah, melakukan upaya agar Kelurahan Kapuk ini bisa menyelesaikan tantangan-tantangan di tingkat wilayahnya. Yang kedua, tantangannya adalah bagaimana melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula, karena jumlah pemilih pemula di Jakarta Barat sangat besar. Sehingga kami berupaya melakukan sosialisasi kepada calon-calon pemilih yang usianya belum 17, tapi pas nanti pemilu tiba, hari pemilu dia baru 17. Jadi kami ke sekolah, kami melakukan sosialisasi di komunitas-komunitas, kami juga melakukan upaya untuk hadir di acara-acara yang melibatkan banyak pemilih pemula. Berarti karena tantangannya mungkin karena DPT yang banyak ya Bu ya, dan tadi yang pendidikan pemula ya Bu ya. Kemudian ini Bu, selanjutnya soal rencana pasca pemilu nih. Setelah pesta demokrasi usai, agenda utama apa yang akan dikerjakan KPU Jakarta Barat Bu dalam waktu dekat ini? Pada saat pemilu sudah selesai bukan berarti KPU-nya itu leha-leha, santai-santai, karena kita punya pekerjaan berat yang silent, yang hening, nggak ada di gembar-gemborkan atau tidak dipublikasikan, mungkin tidak banyak yang tahu, yaitu kita melakukan pemeliharaan data pemilih yang kita sebut PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini adalah upaya kita melakukan update data pemilih per 3 bulan. Jadi per 3 bulan kita update. Kemudian kita lakukan pleno dengan mengundang stakeholder terkait, yaitu Bawaslu, Wali Kota, pemerintah kota, kemudian dengan penduduk-penduduk catatan sipil, lalu dengan teman-teman dari Polres, dari Kodim, dan juga dari organisasi masyarakat lainnya. Nah, tujuannya adalah supaya nanti jangan begitu pemilu baru semuanya diupdate, diperbaharui. Yang kedua adalah kita melakukan sosialisasi, ini yang sangat penting nih. Jangan nanti selama 3 tahun, hampir 3 tahun tidak ada tahapan, pemilih itu lupa apa itu tugas-tugas demokrasi, apa itu pemahaman kita terhadap cara memilih wakil rakyat di parlemen. Nah, tugas kita sebagai KPU adalah turun kepada masyarakat dengan hadir, misalnya kita diundang masyarakat untuk memberikan sosialisasi terkait demokrasi. Kita turun juga di kegiatan sekolah. Jadi sekolah di DKI Jakarta itu ada program namanya pendidikan P5. Jadi pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, penguatan Pancasila. Nah, di situ adalah ada tema tentang demokrasi. Jadi kita hadir di sana undangan itu, maupun dari kampus juga ada. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita lihat nih proses yang sangat dinamis dalam tahapan pemilu ke depan nantinya. Kenapa? Karena ternyata ada upaya-upaya dari organisasi masyarakat untuk melakukan review terhadap undang-undang pemilu. Belum lama ini kita beberapa dulu dapat nih ada draft. Jadi ada rencana agar sistem pemilu di Indonesia ini dirubah. Jadi dengan upaya mereka melakukan mendraft ulang, drafting ulang undang-undang. Nah, sebagai penyelenggara kita perlu juga membaca, mengikuti, dan juga memberikan sumbang saran kalau bisa. Apakah sistem pemilu yang kita pilih, kita laksanakan hari ini sudah yang terbaik, meskipun sebagai penyelenggara fungsi kita dan kita semua ini adalah pelaksana. Jadi apapun hasil putusan dari para pimpinan kita di atas, kita akan ikut melaksanakan, terutama terkait undang-undang. Apapun yang jadi keputusan akan kita laksanakan, tapi kita perlu tahu nih dinamisnya seperti apa, tantangannya seperti apa, dan apa model-model yang tersedia. Jadi banyak juga ya Bu ya agenda di luar masa pemilu ini ya Bu ya, mulai dari PDPB, pendidikan pemilih ke masyarakat pemilih mula, kemudian juga ada review tentang undang-undang kepemiluan. Nah, berikutnya Bu, soal ini nih yang soal inovasi nih Bu, soal layanan publik. Kira-kira bagaimana sih Bu peran teknologi dalam pelayanan ke masyarakat di masa mendatang, Bu? Nah, kalau hari ini saya lihat nih sekarang karena Kasubagnya baru aja berubah, ternyata ide-idenya juga berubah nih, lebih kreatif nih. Diantaranya adalah adanya podcast ini. Kita terakhir podcast ini sekitar beberapa tahun lalu ya, karena pas tahapan kita sangat tidak punya waktu buat podcast ataupun melakukan live ya, tanya jawab live di YouTube. Nah,
Kenapa? Karena tahapan sangat padat, kita banyak habis waktunya di lapangan maupun melaksanakan teknis kepemiluan. Nah, sebelumnya terakhir kita podcast di zaman-zaman COVID. Jadi makanya Zaman COVID udah lama banget ya Bu ya. Udah lama banget tuh akhirnya kita punya ruang, dan itu pun kondisinya dengan keterbatasan ya. Iya. Kita podcastnya pakai masker, nggak leluasa dan sebagainya. Nah, inovasi podcast ini sangat penting karena mungkin banyak orang yang pengen tahu KPU itu apa sih, gimana sih, sehingga saya merasa dan yakin bahwa usaha semua KPU Indonesia dalam melakukan pengembangan podcast itu sangat pastinya sangat diminati ya. Mungkin walaupun mungkin yang nonton nggak banyak, beda ya kalau yang melakukan podcast influencer mungkin ya. miliaran nih yang nonton nih. Tapi ya, kalau edukasi ini mungkin tidak sebanyak itu. Tapi walaupun tidak banyak yang berminat, bukan berarti kita berhenti menampilkan. Nah, kita mengusahakan inilah. Yang kedua, kita mengaktifkan semua kanal media sosial. Jadi kita lebih aktif lagi. Apapun kegiatannya kita update di medsos, karena kalau misalnya nggak diupdate nanti ada kesan pertama ngapain aja nih selama nggak pemilu. Iya betul Bu, nggak kerja atau gimana. Nah, bukannya kita mau pamer-pamer nih tapi memang ada momen-momen kita harus juga memberitahu, menginformasikan kepada masyarakat ngapain aja KPU di masa non tahapan. Karena jangankan yang sudah terdidik, yang teredukasi, yang sudah terdidik aja pun kadang masih menyindir nih, KPU ngapain aja nih, enak nih santai-santai. Apalagi yang tidak terdidik, misalnya pemilih atau masyarakat yang belum paham sepenuhnya. Nah, ini sangat penting, apalagi pada momen-momen kayak gini nih krusial. Justru pada saat masa tidak ada tahapan itu adalah masa yang sangat genting. Bu. Karena ini adalah masa orang bisa merubah peraturan-peraturan di bidang politik, di bidang kepemiluan. Jadi nanti pada saat pemilu tiba, orang tinggal melaksanakan. Momen-momen kayak ginilah KPU ini harus mengikut dan aktif dalam semua kegiatan, lalu bisa menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh pemilih, bukan hanya pemilih tapi juga kepada peserta pemilu, yaitu partai politik. Karena KPU juga memiliki tugas melakukan updating kepengurusan partai politik di tingkat wilayah masing-masing. Berarti cukup banyak juga ya Bu ya inovasinya ya Bu, terutama karena kita baru aktifin podcast ini juga nih termasuk, dan juga update tentang sosial media. Gini berikutnya Bu, soal tadi Bu yang Bu pernah bicarakan tadi sebelumnya, soal pemilih muda dan masyarakat rentan Bu. Pemilih muda dan masyarakat rentan seringkali menjadi kelompok yang sulit dijangkau Bu. Apa sih strategi KPU Jakarta Barat untuk merangkul mereka Bu? Nah, pemilih pemula ini adalah mereka yang pertama kali mengikuti pemilu atau baru akan pertama kali mengikuti pemilu. Nah, pemilih pemula ini rentang usianya ini berarti kan 17 tahun KTP, ke atas, dan itu KTP, sangat cukup banyak dari hasil PDBB kita yang terakhir. Pemilih pemula Jakarta Barat cukup banyak. Nah, ini tantangan. Yang kedua, pemilih rentan. Pemilih rentan di sini banyak sekali kategorinya. Tapi seperti apa itu Bu? Salah satu yang menonjol di Jakarta Barat adalah pemilih disabilitas. Disabilitas. Terutama yang paling banyak karena di sini ada pantinya, yaitu pemilih disabilitas mental. Di Jakarta Barat, di DKI Jakarta itu ada 3 panti sosial yang bertugas menangani saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas mental, yaitu Panti Bina Laras 1, Bina Laras 2, dan Bina Laras 3. Nah, di Jakarta Barat kita punya 2 panti, yaitu Bina Laras 1 dan Bina Laras 3. Bina Laras 2 ada di Cipayung, Jakarta Timur. Panti Bina Laras ini adalah bentuk dari usaha pemerintah untuk membantu merawat saudara-saudara kita yang ditemukan di jalan tanpa keluarga dengan kondisi disabilitas mental. Jadi lupa dengan dirinya, tidak mengalami kesadaran penuh, tidak sehat secara mental. Dan jumlahnya ada ribuan orang. Di Jakarta itu ribuan orang. Nah, pada tingkat pertama itu adalah mereka yang dengan kondisi yang berat. Seperti apa tuh Bu contohnya? Ya sudah tidak ingat namanya. Tidak ingat namanya. Jadi kalau direkam sidik jari namanya A, ternyata disebut namanya B. Kadang-kadang B itu nama tokoh-tokoh film yang dia ingat gitu. Dan namanya bisa berubah nih setiap tahun. Misalnya dia lagi ngefans sama Bruce Lee, ya dia sebut namanya Bruce Lee. Ternyata misalnya tahun depan dia suka Rambo, ya dia akan menjadi Rambo. Nah, selanjutnya kalau kondisi sudah membaik, mereka akan pindah ke tipe 2 yang ada di Cipayung. Nanti kalau sudah sangat lumayan mau membaik, bahkan sudah mau dipulangkan, sudah singet rumahnya nih, mereka akan tipe 3. Tipe 3 ada di wilayah Wijaya Kusuma nih, di Grogol.
Nah, tipe 3 ini bahkan tidak semuanya bisa pulang ke rumah Tidak pulang ke rumah, Bu? karena keluarga menolak mereka. Oh. Jadi mereka statusnya disamakan seperti anak negara. Seumur hidup mereka akan berada dalam tanggungan negara. Jadi panti juga bekerja sama nih menyalurkan bagi para warga binaan yang sudah ada sembuh tapi belum ditampung oleh keluarga. Jadi mereka juga memberdayakan menjadi kayak membuat kerajinan tangan dan sebagainya di dalam panti. Nah, mereka inilah yang setiap pemilu menjadi salah satu isu nasional, yaitu ada istilahnya Apa itu, Bu? orang gila nyoblos. Orang gila nyoblos? Loh iya, karena mereka tidak disebut memang tidak sepenuhnya sehat nih secara mental. Jadi ada istilah mereka sholat aja nggak wajib, kok nyoblos wajib. Nah gitu. Itu kadang bikin pertanyaan masyarakat ya. Nah mungkin itulah salah satu yang kita juga melakukan. Kalau itu apa namanya kegiatan kreatif yang dilakukan tuh seperti apa, Bu? Nah, ke mereka. Oke, kalau kegiatan kreatif biasanya kita datang ke sana, kemudian ya menyapa, ngasih tahu momennya. Misalnya mendekat pemilu nih, biasanya kita datang memang di masa tahapan. Kita memberi penjelasan, misalnya tanggal berapa pelaksanaan pemilu. Yang kedua, ada siapa saja calonnya. Yang ketiga, bagaimana cara memberikan hak pilih, urutan masuk ke TPS dan sebagainya. Gitu ya, Bu ya. Nah ini Bu yang terakhir nih, Bu. Tentang harapan Ibu ke depan nih, apa pesan Ibu kepada warga Jakarta Barat agar terus bisa berpartisipasi aktif dalam demokrasi, Bu, bahkan di luar masa pemilu ini, Bu? Nah, kami minta agar seluruh masyarakat selalu update membaca tentang isu-isu kepemiluan, isu-isu demokrasi dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dan apabila ingin melakukan update, misalnya kemarin-kemarin nih sempat nih. Pemilih dicatut misalnya namanya jadi pengurus partai politik, lalu kemudian jadi ASN, masuk menjadi ASN atau P3K atau di kantor ada peraturan tidak boleh ikut dalam partai maka bisa melakukan pelaporan ke KPU agar namanya dihapus dalam sistem pendaftaran partai politik. Itu sistem sebagai pengurus partai. Jadi kalau sudah kita hapus nanti bisalah kemudian ada tanda buktinya dari KPU. Kemudian yang kedua, masyarakat juga bisa melihat proses atau sejarah pemilu di wilayah Jakarta Barat khususnya maupun di DKI Jakarta maupun di Indonesia. Kita punya namanya komputer yang memuat seluruh histori sejarah pemilu dari masa ke masa kita ada ya, yang Bu, bisa diakses. Jadi misalnya pemilu tahun 2014 siapa saja calonnya. Terus setiap calon mendapatkan berapa suara. Misalnya, kemudian juga wakil rakyat mulai dari DPR, DPRD, DPD juga ada. Ada semua ya, Bu ya, di situ ya, Bu ya. Kalau bisa, kalau boleh membayangkan nih, Bu, mungkin seperti apa sih partisipasi publik yang ideal bagi Ibu sendiri sebagai Ketua KPU dalam 5 tahun ke depan, Bu? Ya, kita kalau sebagai KPU sih berharap seluruh pemilih datang ke TPS. Ya, namun kenyataannya setiap pemilu memang akan selalu ada orang yang tidak melakukan memilih dengan cara atau kita sebut golput atau golongan putih, yaitu sama sekali tidak datang ke TPS maupun ada yang datang ke TPS tapi mencoblos semua pilihan. Nah, karena dia mungkin merasa calonnya tidak terwakili atau sebagainya. Nah, kita berharap ke depan masyarakat semakin sadar untuk hadir ke TPS dan memilih yang baik dan benar gitu, sesuai dengan yang seharusnya, dan juga agar masyarakat selalu percaya bahwa pemilu itu adalah cara demokratis untuk meraih kekuasaan yang legal. Jadi bagaimana kita menempatkan orang-orang terbaik yang bisa melakukan upaya-upaya yang secara hukum baik dan tepat untuk membangun kehidupan di kota kita tercinta ini. Dengan melakukan pilihan terhadap wakil rakyat yang tepat, maka kebijakan publik yang dihasilkan juga mudah-mudahan tepat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat semua. Berarti teman pemilih jangan lupa nih, nanti jangan sampai golput ya untuk pemilu mendatang. Nah, itulah tadi obrolan kita di episode kedua Share and Shine podcast KPU Jakarta Barat bersama Ketua KPU Jakarta Barat Ibu Endang Estianti. Terima kasih banyak, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan atas penjelasan yang telah diberikan pada hari ini.
Semoga informasi ini bisa memberi gambar yang lebih jelas dan lebih luas ke masyarakat tentang langkah KPU ke depan pasca pemilu 2024 kemarin. Dan terima kasih juga pada Anda, para teman pemilih. Saya Nafi, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.